إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف وعلانية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات لنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali bersama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Dengan rahmat Allah kita dapat melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah, menunggu sembahyang isya. Baratan kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ibu bapa kita dan keluarga kita, serta mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Kemudian salawat dan salam mogalah kiranya tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan dan lagi tiada baik hati itu melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Hati adalah sesuatu yang menentukan baik buruknya seseorang. Fitrah kita selaku manusia kepingin baik. Lalu untuk baik itu dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Banyak komentar ulama atau tuan guru mengenai ilmu yang bermanfaat. Ada sebagian mereka itu mengatakan ilmu yang bermanfaat itu yaitu ilmu
yang menyadarkan kita dalam kehidupan. Ada yang mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menyadarkan kita setelah hidup ada kematian. Ada ilmu yang bermanfaat itu bahwa dengan ilmu itu banyak kehadiran kematian ke dalam hati kita. Banyak mengingat akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Lalu kalau orang banyak ingat mati, berbenah diri, ulah sangu lawan mati. Bila ingat lana akhirat, nang apa nang dibawa ke negeri akhirat. Sehingga dunia ini merupakan wadah untuk berbenah diri, untuk berolah sangu. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah lahan untuk memanennya di akhirat. Di sini disebutkan seperti ilmu yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karangan daripada Imam Ghazali. Sehingga dengan membaca kitab Hidayatul Bidayah dapat menyempurnakan ibadah kita, hubungan dengan sesama manusia. Itu dalam kitab Hidayatul Bidayah, hubungan dengan Allah. Artinya dengan mempelajari kitab Hidayatul Bidayah karangan daripada Imam Ghazali, selaku manusia baik dengan sama manusia, selaku hamba Allah tahu kewajiban kepada Allah. Kemudian kalau karangan Imam Ghazali Bidayatul Bidayah, Bidayatul Hidayah, dan di dalam Minhajul Abidin, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan seperti yang tersebut dalam kitab yang Fakir terjemahkan ini, yang kita baca ini termasuk ilmu bermanfaat. Seperti sekalian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu yaitu adab, baik adab kepada sama manusia atau adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hati itu bisa sabar. Itu termasuk ilmu tasawuf, sabar. Lalu sabar itu ada terbagi beberapa bagian. Sampian-sampian yang sudah duduk di masjid mengerjakan perintah Allah, itu bagian daripada sabar. Karena sabar itu ada dalam kelompok melaksanakan perintah Allah. Sabar. Tulak ke masjid, itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Berharap mendapat keridhaan Allah. Setiap langkah kita menuju masjid, dosa diampuni Allah. Selangkah kita menuju masjid,
pahala diberikan Allah. Setiap langkah kita menuju masjid, pangkat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid, beratnya kita duduk. Ini bagian daripada sabar kita mengerjakan perintah Allah. Namun bagi orang yang sabar itu tidak luput dari balasan Tuhan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala orang yang sabar, sabar beribadah, mengerjakan sembahyang berjemaah. Pahalanya bighairi hisab. Hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah pahala yang diberikan oleh Allah. Itulah merupakan simpanan kita menuju akhirat. Tasawuf itu menganjurkan supaya kita sabar, sabar meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam maksiat itu ada kemurkaan Tuhan. Dengan menghadapi kesabaran meninggalkan maksiat, itu termasuk orang yang bertasawuf. Yang tasawuf itu bagian daripada adab akhlak kepada Allah. Rasanya kita ini kada patut mun kada maasi lawan Tuhan. Pikirakan aja pen halus-halus. Sebab kita sangat ketergantungan kepada Allah. Sekecil apapun yang ada pada kita, pada diri kita, lingkungan kita dari Allah. Cuman baiknya Allah kepada kita, kalau kita patuh dengan perintah Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sesuatu yang dianggap khawarikul adat, di luar kebiasaan. Kalau Nabi itu mukjizat, kalau wali karamat. Amun Nabi kada, wali kada, maunah ngarannya. Misal, kalau mukjizat itu kita kada ragu lagi daripada Nabi kita sebagai bukti ini Nabi utusan Allah, bukan orang biasa, orang luar biasa. Kalau wali bakaramat. Kalau wali itu bakaramat, sesuatu yang luar biasa, menampakkan kebesaran Tuhan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau dari segi manusia sama, tapi bedanya tingkatan-tingkatan yang diberikan oleh Allah. Ulun sekolah di Darussalam itu mulai tahun 67. Hitung sampai 2024, lebih 50 tahun tuh. Tahun 67 itu arwah guru sekumpul itu masih di Karaton. Bebini aja belum sih dia. Belum bebini. Kami mengaji yang situ banyak kitab yang halus-halus. Kenapa tahun 67 itu terjadi kemarau? Sebelas bulan kada hujan. Lalu sumur pina banyak karingan, sungai pina karing dua, ada bunyi masin. Ini menampakkan keramat wali. Allah Subhanahu wa mengetuk hati manusia, minta doakan lawan guru sekumpul.
datangan. Kita ini sudah 11 bulan gulai kada hujan, sumur pinah anak karingan sudah, sungai pinah masinan. Dinapa caranya supaya kita ini hujan? Turun sidin bakupiah kada, baju kaos diguyang sidin pisang. Pisang diguyang. Kada ampi mengguyang pisang. Hujan are. Sareanan samalaman hujan. Babanyu sumur, babanyu sungai. Amun ulun mengguyang sampai rebah. Kada hujan are. Nah, ini kan mengguyang siapa? Itu orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belain pang pada orang biasa. Jadi sampai ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang bermanfaat, mengangkat harkat martabat manusia. Ada kaum masjid. Kada masjid sini kada. Kaum masjid itu mengumpulkan menabung duit, nabung. Cukup gak naik haji seorangan, bini tak tinggal. Bepadah lawan Habib. Anu bipai, ulun ni ada pang tak kumpul sudah duit. Hendak naik haji mayo sekong aja. Dina pacarannya supaya kawadu lagi bini. Kada banyak pikir Habib itu baucap sedekahkan duit itu semuanyaan. Sedekahkan semuanyaan. Makin ya habis duitnya. Ada jadi naik haji lagi. Nah, secara lahiriah macam itu. Tapi kalau kita menganggap orang itu wali Allah, bakaramat, jangan ragu-ragu. Dituruti. Imbah dijulung disedekahkan duit. Bapak dah pulang lawan Habib, sudah bipai duit nang ulun hendak bawa naik haji itu ulun bariakan sesuai dengan petunjuk sampean. Iya kah sidin? Tunggu ya sidin. Tunggu. Kada sampat seminggu keluar surat edaran semua kaum masjid di lingkungan Kabupaten Ano. Kalau nyambat kabupatennya ditulakan haji laki bini. Bah ya kaum itu jaka kadaku sedekahkan kita buat aku. Nah, itu karamat daripada salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita tah. Tasawuf. Jadi kalau orang nabi kada, wali kada, tetapi ma'asi lawan Tuhan, soleh ngarannya, bamaunah. Di luar, mang itu juga kan bedai kayak itu aja, tapi ngelapang kayak nyata. Dibanding lawan sana tuh jar. Banyak benar besi usaha pindah pusang aja, itu pindah lapang karena maunah ibadahnya. Sabar atas taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima cobaan Allah. Kita ini kada sunyi daripada cobaan-cobaan Tuhan. Macam-macam yang sampai kepada diri kita merupakan ujian keimanan kita. Dan seperti yang tersebut di dalam kitab Nafahatul Uluhiyah
fi suluki tariqil Muhammadiyah, karangan bagi Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Seman, wali Allah yang di Madinatul Rasul. Tuan Syekh Muhammad Seman nang lumrah membaca manakib nito dirahmati oleh Allah. Cuma bagian daripada nang membagusakan hati tah, membaikkan hati kita, mendengar riwayat-riwayat orang nang baik-baik. Asma dzikri as-sholihin, mendengar perihal kelakuan orang-orang soleh. Itu termasuk pekerjaan perbuatan nang membagusakan hati juga. Dan dengan menjalani tarekat ahli sufi, artinya jalan orang-orang sufi nang warak. Sebab orang sufi itu memiliki ilmu yang menyadarkan dalam melangkah hidup. Kadada sesuatu yang membuat hati itu pina pusang, kadada nang apang dipusangakan. Sebab semuanya sudah ditentukan Tuhan, itu kan. Nabi Ibrahim dah ditakuni oleh pengikut beliau, kenapa pian mendapat titel Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, kalau Nabi kita Habibullah, pian Khalilullah. Anu jan Nabi Ibrahim amun ikam hendak menuruti 3 macam aja, 3 macam. Pertama ujian Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallah ala ghairihi, aku tuh menduhuluakan perintah Allah daripada perintah diriku. Kudahuluakan membuat Allah Ta'ala. Nang kayak kita tuh lah subuh, kehendak kita jangan bangun, guring aja, maka tilam pina tinggi benar, maka imbah kawin. Kehendak kita tuh jangan bangun, tapi Allah Ta'ala menyuruh sungsung bangun. Nabi Ibrahim mengutamakan perintah Allah. Kunun beritanya Nabi Ibrahim itu ditital oleh Allah dalam Al-Quran, Pak Asian, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa perintah lawan beliau, semuanya dikerjakan dengan sempurna. Lalu ujar Tuhan, qala inni ja'iluka linnasi imama, kau kujadikan ikutan. Lalu kita banyak mengambil ibadah merupakan sunnah Nabi Ibrahim. Di antaranya yang berasal dari Nabi Ibrahim itu sampai lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyiwak, basuki, kasus syarif. Jangan, artinya mun basi singkut tuh jangan pina apa kumuh di list juga sisinggot. Nyamun kada beli sisinggot tuh kina tamakan waloh kuning. Ya Allah di list.
digawi Nabi Ibrahim. Nah betul ibti mencabuti bulu katiak cabutin puncaknya besunat umur 85 tahun tukang sunat ke dede besunat seorang ya tuh masih Nabi Ibrahim bersunat seorang umur 85 tahun. Dalam riwayat itu kana Ibrahimul Khalilu yahtatimu bil qadumi, Nabi Ibrahim itu bersunat lawan kapak betatak tuh bang hakun aja sih den hakun aja. Besi anak sekungannya Nabi Ismail itu pun bini nang kedua sudah bisa membantu Nabi Ibrahim disuruh Tuhan menyembelih bah anak semata wayang mandam Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ismail dia bertakon abah garing kapian kada nak napa pian pikirakan ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk, aku malam tadi bermimpi disuruh Tuhan menyembelih kamu. Qala ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu memang perintah Tuhan gawi haulun sabar aja. Desa sembelih sidin. Maka tuh sunnah Nabi Ibrahim ini karena sidin taat bener lawan Tuhan. Mun orang tuh naik haji atau umrah di Mina itu ada gunung dan di atas itu ada batu pal-palan putih. Di situ Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Tapi Allah Subhanahu membalas wa padaina bidzibihin adzim. Karena ma'asi perintah Allah wasi digantalakan ke tadas. Ditutuyakan ke batu balah. Wa padaina bidzibihin adzim inna kadzalika najzil muhsinin. Nabi Ibrahim itu masih dan baik diganti lawan kibas. Nah, dengan kibas. Pasan siden. Yang kedua ujian Nabi Ibrahim. Wa mahtamamtu bi amrin qad taqabbalallahu li. Aku kalau perkara itu sudah menjadi kewajiban Tuhan, aku kada mau ambil masuk ke areal Tuhan. Umur urusan Tuhan, rezeki urusan Tuhan, ya kan? Kita jangan banyak pikir munjer Tuhan tah. Bila ika mau masih aku ganti. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tuh kada mau makan seorangan, mesti mencari kawan nang makan. Pamurah sidin. Amun kita tak kisah panggudo nangai orang nih ngatan makanan seorang ada rembak atuk lawang anu jar di waktu anak atas lemari ya di atas lemari nang datang nih kada tahu di waktu juga mun jam makan tuh para ya bilang nah makanlah ujar makananlah ujar ayo kita makanan langsung duduk amun bapaksa hanya sekali bawa ibu paksaan ya duduk maapailah jar kita kami ke dibiwak ya. Ada kucing miau ya di jambak kucing nang di atas lemari itu lapar supan tagenali kada mau memberi orang jauh lawan Nabi tabiat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai Nabi Ibrahim itu semil berjalan sapal mencari orang nang mangawani makan. Wa mahtamamtu bi amrin qad taqabbalallahu li. Aku tidak masuk ke areal Tuhan kalau itu sudah merupakan jaminan Tuhan. Dua nang ketiga ulun kada ingat.
menjalani tarekat ahli sufi, menyampaikan kepada Allah, yakni kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala. Dibukakan oleh Allah Ta'ala hati asa kadapati jauh lawan Tuhan, zauqiyah, rasa parak lawan Tuhan, rasa orang lusungnya diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pangrasa ini yang membuat manusia itu baik hati, karena senantiasa berhubungan dengan Tuhan, dengan ma'rifat yang sebenarnya. Dan dengan ma'rifat Allah Ta'ala yang sebenar itu hasillah kemuliaan manusia dan kelebihannya. Dan dari karena inilah berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, Fasharaful insani wa fadilatuhu allati biha faqa jumlatan min asnafil khalqi bistidadin li ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati iddatuhu wa zuhruhu amma isti'dadu li ma'rifatillahi biqalbihi la bijarihatin min jawarihi fal qalbu huwal alimu billah wa bisifatihi wa huwal amilu lillah wa huwa sa'i ilallah wa huwa mutaqarribu ilaihi wa hal mukashifu bima indallah waladaihi wa inamal jawarihu atba'un wa khaddamun wa alatun yastakhdimuhal qalbu wa yasta'miluha istimalul mulki lil abidi wa istikhdamur ra'i li ra'iyatihi wasyafi'i li alatihi. Amun kita artikan panjang benar gua nang Isa sudah sampai. Ya, biar sedikit asal merikit. Takutan kita banyak kalau kulinyak. Ya. Ingin sini dahulu, mudahan kita sehat barataan, panjang umur, berniat kita pulang nuntut ilmu. Minggu kayaknya berkumpul pulang. Sebab bila kita kada tahu pang umur itu nang kayak dituru kita. Pokoknya gempa bumi terdahsyat di dunia. Ya Allah. Sudah lebih 8.000 nang meninggal dunia. Kada sangka-sangka tak. Eta. Berniat barang aku minggu kena tulak pulang. Pas mati belum sampai seminggu niat sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita doa, kita bertahlil sedikit-dikit mengirimi arwah abah, arwah mama. Mudahan keluarga kita itu dirahmati di alam akhirat sana. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maj'al wa taqabbal wa balligh wa awsil sawma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi hadzal masjid
nuqaddimu nuhdi li arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa man syekhina muallimina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma dakhilna wa yahumul jannah bi ghairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu